Halo, ini adalah video untuk pertemuan pertama mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan kalau Anda adalah mahasiswa saya di kelas saya, maka Anda pasti sudah saya minta untuk melihat sebuah video yang menceritakan tentang sejarah Indonesia. Nah, kalau Anda melihat video ini dan bukan mahasiswa saya, silakan Anda cari video sendiri soal sejarah Indonesia atau baca-baca sekilas gambaran besar saja, karena itulah nanti yang akan kita bicarakan dalam video ini. Oke, tema pertemuan ini adalah soal perubahan nilai dan gerakan-gerakan nasional dalam periode sejarah Indonesia. Jadi, sepanjang sejarah Indonesia ada perubahan-perubahan dalam nilai-nilai berkebangsaan. Nah, di sini dibagi dalam 4 era yang bisa Anda lihat. Ada era Nusantara, era VOC, lalu ada era penjajahan Belanda, dan yang terakhir adalah era pergerakan. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, yang dikenal sebagai era Nusantara, itu adalah era ketika Indonesia masih berupa kerajaan-kerajaan. Salah satu yang terbesar yang sering kita dengar adalah Kerajaan Majapahit. Tentu ada banyak kerajaan lain. Nah, nilai kebangsaan apa yang ada di masa ini? Yang pasti adalah nilai hidup bersama. Kita pasti bisa membayangkan mereka gitu ya, rakyat di kerajaan itu pastilah mereka berusaha membangun gitu ya kerajaannya masing-masing, sehingga mereka itu tadi hidup bersama itu dalam rangka membuat kerajaannya kuat, membuat kerajaannya nyaman ditinggali, damai dan sebagainya. Tetapi tentu saja karena di masa itu Nusantara terdiri atas banyak kerajaan, gak cuma satu, maka juga ada yang namanya nilai persaingan. Setiap kerajaan akan berusaha menjadi yang terbaik, yang terbesar, yang punya wilayah terluas, dan sebagainya. Jadi, selain nilai kehidupan bersama dalam satu kerajaan itu sendiri, tapi juga ada yang namanya nilai persaingan antar kerajaan. Gitu. Oke, era yang kedua adalah era VOC. Anda pasti tahu VOC itu apa? VOC itu kan organisasi dagang Belanda gitu. Jadi ini bukan pemerintahan Belanda, tetapi sebenarnya hanya organisasi yang dibuat oleh pemerintah Belanda ketika itu untuk mengatasi persaingan-persaingan yang terjadi antar perusahaan gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan eh, Belanda yang datang ke Indonesia mengambil sumber daya gitu ya dalam rangka kepentingan ekonomi. Ketika itu muncul persaingan tentu saja, dan dalam rangka mengatasi itu, pemerintah Belanda kemudian membuat yang namanya VOC itu untuk jadi organisasi dagangnya. Gitu. Nah, di masa ini nilai apa saja yang ada di Indonesia? Mungkin waktu itu belum disebut Indonesia ya. Ada yang namanya feodalisme, ya, karena kondisinya masih berupa kerajaan. Ya, feodalisme itu kan kekuasaan yang dipegang oleh seorang raja. Nah, biasanya bentuk kerajaan macam ini itu pemimpinnya akan punya kekuasaan penuh, gitu ya, otoriter. Biasanya yang dibilang raja itu adalah benar, yang dibilang raja itu harus dilakukan. Nah, semacam itu. Jadi, itu yang disebut sebagai otoriter. Gitu ya. Dia punya otoritas tertinggi untuk bilang apapun, untuk memerintah apapun, untuk memutuskan apapun untuk kerajaannya. Nah, di bawahnya raja itu ada ini yang dibilang bupati dan sebagainya. Jadi di tingkat-tingkat bawah pun pemegang-pemegang kekuasaan itu juga punya otoritas sendiri gitu ya. Mereka punya juga kekuasaan untuk memutuskan ini itu uh, memerintah ini itu gitu ya. Jadi otoriternya ada sampai ke tingkat bawah. Itu feodalisme. Nah, selain feodalisme ada juga kolonialisme ketika VOC berusaha untuk menguasai kerajaan-kerajaan, wilayah-wilayah yang ada di Nusantara ini, tentu tujuan utamanya dalam hal ekonomi, karena VOC itu sekali lagi adalah organisasi dagang. Jadi dalam rangka keuntungan ekonomi, tapi berusaha um, menguasai gitu ya. Nah, VOC sendiri itu punya keistimewaan karena
meskipun bukan pemerintahan gitu ya, hanya sekedar organisasi, tetapi ternyata mereka tuh diberi hak atau diperbolehkan memiliki tentara sendiri oleh pemerintah Belanda dalam rangka lancarkan usahanya untuk menguasai ekonomi. Ini jadi kolonialisme itu tujuannya untuk di sini eh, menaklukkan kerajaan-kerajaan di Nusantara dalam rangka untuk keuntungan ekonomi. Kita masuk ke era berikutnya yang adalah era penjajahan Belanda. Jadi dalam perjalanan kemudian VOC bubar gitu ya. Lalu VOC itu digantikan oleh si pemerintahnya. Kalau VOC tadi hanya organisasi, ketika itu bubar maka pemerintah Belanda lah yang kemudian menggantikan VOC di Indonesia. Di masa ini, feodalisme atau kekuasaan oleh raja masih tetap dipertahankan, masih ada. Jadi tidak berarti kemudian pemerintah Belanda menghapuskan raja-raja gitu ya, enggak, tetap ada. Setiap raja masih bisa memerintah kerajaannya sendiri dengan tata caranya sendiri, masih gitu ya. Nah, kolonialisme juga tetap masih ada. Bahkan sekarang tidak lagi dipegang oleh organisasi dagangnya, tapi langsung oleh pemerintah Belanda. Gitu. Ini kekuasaan tradisional yang dipegang oleh raja-raja tadi tetap dipertahankan ada oleh pemerintah Belanda. Tapi itu adalah cara mereka sebenarnya juga untuk menguasai gitu. Jadi raja-raja tetap dipertahankan, tapi rajanya itu dikuasai oleh pemerintah Belanda gitu. Nah, ketika raja sudah ditaklukkan sama Belanda, otomatis rakyatnya juga akan tunduk gitu. Nah, itu caranya. Jadi rajanya tetap ada, tapi rajanya udah dipegang gitu sama si Belanda. Itu kira-kira yang terjadi di era pemerintahan Belanda. Tapi tentu saja nggak semua raja tunduk atau mau ikut gitu ya oleh Belanda gitu ya. Dalam cerita-cerita tentu Anda melihat bahwa ada juga banyak kaum-kaum bangsawan, kaum-kaum yang adalah keluarga raja yang justru menjadi pemimpin untuk melawan Belanda. Salah satunya yang sering kita dengar adalah Pangeran Diponegoro. Jadi dia adalah golongan raja bangsawan, tapi bukan yang mau tunduk kepada pemerintah Belanda. Gitu. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai era pergerakan. Era pergerakan ini adalah masa ketika pemuda Indonesia sudah semakin banyak yang pintar gitu ya. Anda juga pasti pernah dengar bahwa ya mungkin ini salah satu hal positif yang kita dapat dari Belanda waktu itu, bahwa pemerintah Belanda mengizinkan sebagian pemuda Indonesia untuk studi, untuk belajar, meskipun nggak semua, hanya golongan tertentu gitu ya, anak-anak bangsawan gitu yang boleh. Tapi ketika mereka kemudian mendapat pendidikan, maka ada pemuda-pemuda Indonesia yang kemudian jadi punya pola pemikiran yang jauh lebih maju, jauh lebih teredukasi dan sebagainya gitu ya. Bahkan mereka kemudian punya pergaulan yang lebih luas dengan negara luar, dengan dunia yang tidak cuma di Indonesia gitu. Nah, karena itulah kemudian perjuangan Indonesia tidak lagi pakai seperti ini gitu ya, nggak lagi hanya pakai senjata gitu ya, bambu runcing, senapan, pedang dan sebagainya. Kemudian mereka memulai perjuangan lewat gerakan-gerakan yang lebih um, lewat diplomasi, lewat orasi, ceramah, lewat diskusi, lewat tulisan-tulisan gitu ya. Hal-hal semacam itu. Jadi mereka pemuda-pemuda itu di masa pergerakan menggunakan jalur yang berbeda untuk memperjuangkan Indonesia gitu. Apa yang terjadi di masa ini? Nilai yang berkembang adalah ini, nilai kesadaran hidup bersama di negara jajahan. Dan kemudian mulai timbul nilai nasionalisme, merasa sebagai satu bangsa gitu. Apa sih yang dilakukan ini? Membuat organisasi-organisasi gitu ya. Anda pasti dengar Budi Utomo dan sebagainya, dialog, mulai muncul wartawan-wartawan di masa itu gitu ya, menyebarkan berita-berita dan sebagainya. Nah,
Organisasi-organisasi inilah yang menjadi cikal bakal kemudian gerakan-gerakan menuju Indonesia yang merdeka gitu. Mereka kemudian punya ini, punya gerakan untuk menciptakan nama yang satu untuk menyebut diri mereka sendiri, yaitu Indonesia gitu. Nah, dari situ sebenarnya dengan bikin satu nama untuk mereka semua gitu, kita pakai bersama, itu sebenarnya munculnya semangat persatuan gitu. Eh, Munculnya nama Indonesia, kesepakatan-kesepakatan gitu ya, satu bahasa, satu tanah air gitu, satu bangsa, itu kan juga kesepakatan-kesepakatan yang dasarnya adalah nilai persatuan, dan dari situlah muncul gitu ya semangat untuk merasa senasib, merasa satu, dan kemudian mereka berjuang bersama-sama gitu. Itu, dan kemudian akhirnya ketika berhasil merdeka, kemudian mereka menciptakan kesepakatan untuk oke, kita udah punya negara nih, negaranya mau dijalankan dengan cara apa, Eh, pakai pakai sistem yang mana dan sebagainya. Nah itu, itulah apa nilai-nilai yang bisa kita temukan dalam era yang disebut sebagai era pergerakan. Gitu, itu kira-kira empat era, empat periode yang berbeda yang ditandai juga dengan nilai-nilai dan gerakan-gerakan yang eh, kurang lebih berbeda gitu ya sepanjang periode sejarah Indonesia. Dan mungkin ini yang kemudian perlu kita pikirkan bersama. Nah sekarang kita gimana? Kalau dulu musuhnya VOC, Belanda gitu ya, atau perang antar kerajaan, kalau sekarang Indonesia punya musuh apa? Ini mungkin yang perlu kita pikirkan. Apa yang jadi masa Indonesia zaman now gitu. Saya mungkin akan menunjukkan beberapa gambar aja yang bisa kita jadikan sebagai uh, apa ya permenungan gitu ya atau nanti jadi bahan diskusi di kelas. Ini, Anda mungkin sekarang kuliah di gedung yang sudah cukup kokoh gitu ya dengan AC, meskipun sekarang karena situasi pandemi kita nggak bisa di sana gitu ya. Tapi bahwa di luar itu semua masih ada kondisi seperti ini. Adik-adik yang harus belajar dengan kondisi kelas yang bahkan mungkin sebentar lagi ambruk gitu ya, mereka mungkin bahaya gitu berada di sini, tapi ya mereka harus melakukan itu. Masih ada situasi begini di sekitar kita gitu, orang-orang yang tingkat kesehatan atau kehidupannya kurang layak gitu ya, bahkan membahayakan kesehatan mereka. Masih ada hal ini, hukum atau kebebasan atau keadilan yang bisa dibeli dengan uang. Masih ada kejahatan di mana-mana, ada masalah toleransi dan sebagainya. Gitu. Nah, itu mungkin hal-hal yang uh, kita sekarang hadapi. Nah, jadi apa nih yang sekarang perlu kita perjuangkan? Perjuangan macam apa yang mesti kita bisa lakukan untuk menghadapi masalah-masalah itu tadi? Itu yang akan saya minta Anda nanti kita diskusikan di kelas, di forum, gitu ya, untuk hari ini. Gitu, terima kasih.